Pernah nggak sih Anda punya pesan yang penting banget, tapi bingung gimana caranya nyampein biar pesannya itu bener-bener nyampe? Nah, hari ini kita bakal belajar dari seorang maestro komunikasi, Timothy Keller. Metodenya ini bisa jadi panduan praktis buat siapa aja yang pengen pesannya didengar, dan yang lebih penting, bisa menggerakkan hati. Oke, kita mulai dari tantangan utamanya. Di dunia yang makin skeptis kayak sekarang, gimana caranya kita bisa nyampain ide-ide yang kita yakini dengan cara yang nggak cuma didengar, tapi benar-benar diterima. Ini dia nih, pertanyaan besar yang akan kita bedah bareng-bareng. Panduan kita kali ini datang dari buku Timothy Keller, Preaching. Eits, jangan terkecoh sama judulnya ya. Buku ini bukan cuma buat pemuka agama loh. Ini tuh semacam panduan tentang seni persuasi dan gimana caranya membangun jembatan pemahaman sama audiens yang mungkin nggak sepaham sama kita. Nah, wawasan besar pertama dari Keller itu gini. Komunikasi yang efektif itu bukan cuma soal satu pidato keren di atas panggung. Dia justru nantang kita buat ngelihatnya jauh lebih luas, kayak sebuah ekosistem gitu. Kutipan ini, wah pas banget ngejelasinnya. Komunikasi yang kuat itu ibarat jantung. Pidato utamanya mungkin jadi pusatnya ya, tapi tujuannya itu buat memompa kehidupan ke seluruh bagian. Ke obrolan kita sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan ekosistem komunikasi. Jadi gimana sih cara kerja ekosistem ini? Keller ngebaginya jadi 3 tingkatan yang saling mendukung. Kalau kita paham ini, cara kita ngelihat peran tiap orang dalam sebuah komunitas bisa berubah total. Paling dasar ya, komunikasi informal, obrolan santai antar teman, di mana ide-ide dibagikan secara alami. Terus, ada tingkat terstruktur, kayak sesi mentoring atau diskusi kelompok. Dan di puncaknya, ada presentasi formal yang seharusnya jadi inspirasi dan contoh buat 2 tingkat di bawahnya. Nah, kalau ketiganya jalan bareng, budaya komunikasi yang kuat bakal terbentuk. Oke, jadi kita udah paham kalau komunikasi itu ada di mana-mana. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana cara ngelakuinnya? Keller menawarkan 3 tugas inti yang jadi kuncinya. Nah, ini nih yang menarik banget dari slide ini. Keller pakai analisis historis. Jadi, Theodore Beza, penerusnya John Calvin, ngelihat 3 rekannya dan bilang kalau komunikator yang sempurna itu bakal punya semangatnya Farel yang berapi-api, kefasihannya Viret yang indah, dan kedalamannya Calvin. Ini nunjukin kalau komunikasi yang hebat itu nggak satu dimensi. Dia itu gabungan dari substansi, seni, dan juga hati. Ini nih dia nih, 3 tugas inti seorang komunikator. Pertama, sampaikan pesan Anda dengan akurat, setia sama kebenarannya. Kedua, hubungkan pesan itu dengan audiens, bikin relevan buat mereka. Nah, di sini nih letak tegangannya. Gimana caranya tetap otentik sama pesan, tapi juga bisa nyambung sama pendengar? Jawabannya, menurut Keller, ada di tugas ketiga. Temukan inti pesan universal yang bisa ngejembatanin keduanya. Pas kita nyampein pesan yang mau ngubah orang, sering banget kita kejebak di 2 kutub ekstrim. Di satu sisi, ada legalisme, daftar aturan yang kaku. Ini bisa bikin orang jadi sombong kalau berhasil, atau malah putus asa kalau gagal. Di sisi lain ada antinomianisme, pesan, ya udah lakuin aja apa yang kamu mau. Kedengarannya bebas sih, tapi seringnya malah berujung pada kekacauan dan sikap cuek. Dua-duanya gagal menghasilkan perubahan yang sejati. Istrinya Tim Keller, Kathy, kasih insight yang keren banget. Sebuah presentasi bisa aja informatif dan terstruktur dengan baik. Tapi itu baru jadi transformatif kalau dia menyentuh inti dari pesannya. Pesan yang nawarin harapan dan perubahan. Inilah yang ngubah audiens dari sekedar pendengar pasif jadi seseorang yang terinspirasi buat berubah. Oke, kita lanjut ya. Dari sini kita bakal lihat salah satu skill paling praktis yang diajarin Keller. Kemampuan buat ngomong pakai bahasa budaya audiens Anda. Sebuah proses yang dia sebut kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu bukan berarti kompromi sama pesan Anda loh. Justru sebaliknya. Ini tuh seni memahami audiens Anda sampai dalam banget, sehingga Anda bisa ngomong pakai bahasa mereka, untuk kemudian secara efektif menantang asumsi mereka dari dalam. Metodenya praktis banget. Pertama, afirmasi. Cari dulu titik temunya. Iya, saya setuju kalau inovasi dan kecepatan itu penting banget buat perusahaan kita. Kedua, tantang. Tunjukin kelemahannya. Tapi kalau kita cuma fokus ngebut, bukannya kita sering ngorbanin kualitas dan bikin tim kita capek. Ketiga, tawarkan solusi yang lebih baik. Gimana kalau kita bangun sistem yang bikin kita bisa gerak cepat dan jaga kualitas secara berkelanjutan?
Contoh lain deh, ambil ide modern soal jadilah diri sendiri. Kita bisa setuju dulu sama keinginan baik di baliknya. Tapi kemudian kita tunjukkan gimana kalau membangun identitas cuma berdasarkan perasaan yang gampang berubah, itu malah bisa bikin cemas. Nah baru setelah itu, kita bisa nawarin fondasi identitas yang lebih stabil, berdasarkan nilai yang lebih dalam atau tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Sekarang kita sampai di bagian akhir, di kesimpulannya. Setelah semua teknik dan strategi, apa sih tujuan dan sikap utama seorang komunikator? Ini adalah pergeseran fokus yang benar-benar melegakan. Perbedaan ini penting banget. Bikin presentasi yang baik, yang terstruktur dan jelas, itu tanggung jawab kita. Kita harus riset, harus latihan, tapi presentasi yang hebat, yang benar-benar menggerakkan dan mengubah audiens, itu seringkali punya elemen X yang gak terduga. Sesuatu yang terjadi di hati pendengar, yang ada di luar kendali penuh kita. Dan kesadaran ini benar-benar melegakan kan? Fokus kita jadinya pada persiapan terbaik, bukan pada hasil yang spektakuler. Ini ngebebasin kita dari tekanan buat harus selalu tampil sempurna. Dan pas pesan kita berhasil, ini juga ngejaga kita dari kesombongan. Karena kita sadar kalau perubahan sejati di hati seseorang itu adalah sesuatu yang lebih besar dari kemampuan kita semata. Jadi, siapa dong role model utama bagi seorang komunikator? Keller nunjuk ke satu tokoh yang luar biasa, Yohanes Pembaptis. Jawaban Yohanes waktu ditanya siapa dirinya adalah sebuah pelajaran mendalam tentang identitas. Model ini tuh keren banget karena dia ngegabungin dua hal yang kelihatannya bertolak belakang. Di satu sisi, kerendahan hati yang radikal. Aku ini cuma suara, bukan aku yang penting. Di sisi lain, karena dia tahu betapa agungnya pribadi yang dia wakili, dia jadi punya keberanian yang tak tergoyahkan buat ngomongin kebenaran ke siapapun. Kerendahan hati yang mendalam justru jadi sumber keberanian yang luar biasa. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya bukan lagi soal teknik, tapi soal panggilan. Sadari kalau peran Anda adalah jadi sebuah suara, bukan bintang. Coba deh pikirin sejenak. Di lingkungan Anda, di pekerjaan atau keluarga Anda, pesan penting apa yang sedang menunggu untuk Anda suarakan?